Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari sebelum memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu pembukaan. Kita bangkit berdiri. Marilah bersembah sujud kepada Allah. Hormati Raja abadi, padanya kita harapkan kurnia dan rahmat kasih-Nya. Marilah bersembah sujud kepada Yesus. Maha tinggi yang hadir
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-11 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa bila gereja menyatakan dirinya Katolik, yaitu universal atau umum, itu berarti bahwa melalui gereja Kristus akan menyelamatkan semua orang dan siapapun. Sebagaimana benih di ladang, demikian pula Injil memiliki daya tumbuh yang tak dapat dirintangi, tetapi perlulah matang dahulu dan hancur sebentar untuk dapat menghasilkan buah pada waktunya. Umat beriman memang harus tumbuh dan berbuah dengan mengambil sumber yang mengalir dari hidup bersatu dengan Tuhan dalam doa, terlebih puncak persatuan itu mengalir dari Ekaristi Kudus, seperti yang kita rayakan pada kesempatan ini. Maka bagi kita tentunya yang menjadi susah adalah memelihara iman itu untuk sungguh bisa menghasilkan buah yang semakin bermakna. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sejauh mana dan bagaimana kita semakin menumbuh kembangkan benih panggilan Kristiani Katolik dalam diri kita, mari di hadapannya kita hening menyadari hal ini dan mohon pengampunan tentunya, karena seringkali kita tidak menjadi tanah yang menghasilkan buah yang baik menumbuhkan benih sabda ini. Tetapi Tuhan selalu berbelas kasih untuk mau dan ingin mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita syukuri semuanya itu, seraya juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang minta doa dari kita, utamanya diintensikan pada kesempatan ini, mendoakan mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga Anderson Kamet Wijaya yang merayakan hari ulang tahun yang ke-12, dan juga senantiasa bersyukur atas sarana rahmat yang Tuhan sediakan untuk bersatu dengannya, di mana kita bersama dengan Fevrianus Rantelino bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, serta tetap mau dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama dengan orang yang senantiasa memerhatikan mereka. Dan secara khusus juga kita berdoa mohon keselamatan kekal bagi keluarga kita yang telah mendahului, utamanya Bill Rusli Malasa yang dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu, Ama Ernest Putra Halim Malasa yang dipanggil Tuhan 18 tahun yang lalu, Bapak Christian Andrianto Chandra yang meninggal 15 Juni 2020, dan Mama Rosalempan Leo yang dipanggil 4 hari yang lalu di Flores. Kemudian 22 hari meninggalnya Bapak Victor Ferdi Andri Bali. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus,
Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah yang kini telah tumbuh menjadi pohon rindang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah dan sampai kini tetap memeliharanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang menumbuhkan benih kerajaan Allah sehingga kami mampu bergerak mewartakan sabdamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Demikian yang boleh kami nyatakan dan ungkapkan di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menggabungkan diri dalam persatuan gereja satu kudus, katolik, dan apostolik. Demikian saudara kami pada hari ini menyatakan dirinya Kau angkat menjadi anak-Mu lewat baptisan, dan Kau sempurnakan dengan sakramen inisiasi yang akan diterimanya. Semoga dengan benih panggilan yang telah tumbuh dalam diri kami kukuatkan untuk menumbuh kembangkannya, dan dengan demikian boleh berbuah banyak. Demikian kami harapkan untuk selalu bersyukur kepada-Mu atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih juga bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Semua berkat-Mu semakin dialami, melimpah dirasakan, dan semakin berusaha untuk memperjuangkan hidup iman. Dan juga syukur atas sarana yang selalu Kau siapkan untuk bersatu dengan Dikau. Doa-doa novena, baik Salam Maria maupun doa-doa lain yang kiranya semakin berkenan di hati umat-Mu untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Akhirnya lewat itu Tuhan, kiranya mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga yang senantiasa setia mendampingi dan merawatnya, Kau berikan kekuatan sehingga mereka boleh pulih dari penyakitnya. Terlebih bagi mereka yang telah berpulang, kiranya dengan belas kasih-Mu, mereka yang telah berpulang utamanya yang kami intensikan pada hari ini, Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yesekiel. Beginilah firman Tuhan Allah, Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung, agar sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. benih itu adalah sabda Allah
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kita mendengarkan perumpamaan tentang kerajaan Allah, lalu diumpamakan benih. Kemudian tentu ada tempat untuk tumbuhnya benih. Lalu siapa yang menaburkan? Itu jelas dari bacaan pada kesempatan ini. Dalam bacaan pertama kita mendengar nubuat keselamatan yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yehezkiel. Dan nubuat ini disampaikan dalam bahasa perumpamaan di mana Israel diibaratkan sebagai pohon yang ditanam dan dipelihara oleh Allah sendiri di atas gunung yang menjulang tinggi. Ia akan bercabang-cabang dan berbuah, burung dan unggas akan bernaung dan tinggal di bawah cabang-cabangnya. Demikian umat Allah akan ditinggikan dan diselamatkan tentunya. Itu yang menjadi tujuan utama. Nubuat keselamatan ini mengingatkan kita akan pujian syukur Maria atau Magnificat dalam Injil Lukas yang biasa kita dengar, di mana Maria yang menyadari karya keselamatan Tuhan mulai terlaksana lewat putra yang sedang dikandungnya. Maria mengagungkan Tuhan sebab ia telah memerhatikan kerendahan hambanya. Ia menunjukkan kuasanya mencerai-beraikan orang yang angkuh sehingga mereka berakhir dengan kehampaan. Ia meninggikan orang-orang yang rendah, yang lapar dan haus dijadikannya kenyang dan dipuaskan. Mereka menerima
keselamatan dari Tuhan. Dari Magnificat Bunda Maria ini Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu kita diingatkan sebagai orang yang telah percaya kepada Allah, memberikan diri sepenuhnya kepadanya, dan kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak Allah, itu semata karena Tuhan yang memilih kita dan memanggil kita. Tetapi jangan juga kita berpikir kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, sebagaimana yang saya sampaikan dalam kata pengantar di awal, bahwa kalau gereja bersifat Katolik itu berarti bahwa Allah mau dan ingin untuk menyelamatkan semua manusia, siapapun dan kapanpun. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa yang menjadi ciri khas kita? Tetap diingatkan kepada kita lewat Magnificat Bunda Maria ini. Melalui bacaan-bacaan kita dengarkan pada hari ini, bahwa mungkin untuk menaburkan benih itu gampang. Tetapi pada saat sudah tumbuh, bagaimana memeliharanya, itulah yang menjadi berat. Kalau menaburnya saja Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, cukup banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan seperti yang diperlihatkan oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua pada kesempatan ini. Apa yang dinyatakan oleh Rasul Santo Paulus, dia merelakan semuanya itu, dan akhirnya dia sendiri mengatakan, bukan aku tetapi Allah lah. Dan dengan demikian dia sungguh membuka hatinya dengan penuh kerendahan hati dan semangat juang iman untuk sungguh mempertahankan dan mengimani pilihan panggilan Tuhan baginya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Rasul Santo Paulus membiarkan hidupnya dikuasai oleh Kristus. Ia ingin agar pada akhirnya ketika harus menghadap tahta pengadilan Kristus, ia akan ditemukan berkenan kepada Allah dan memperoleh apa yang patut ia peroleh, yaitu ditinggikan dalam keselamatan kekal. Sebab itu ia tabah meskipun harus menghadapi tantangan dan penderitaan karena iman dan Injilnya. Meskipun mengalami kesulitan dan penderitaan, tetapi Paulus telah tabah dan tidak menyerah karena iman dan pengharapannya akan kehidupan kekal. Rasul ini memberi kesaksian bahwa dalam segala penderitaan dan kesengsaraan ia senantiasa bermegah dalam Kristus karena ia tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan, yaitu pengharapan akan kemuliaan dalam Kristus yang telah mati dan bangkit untuk dunia, terlebih kita yang percaya kepadanya. Bagaimana hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih kita boleh menemukan? Saya rasa dalam pengalaman hidup rohani kita tidak ada cara lain selain hening sejenak di hadapan Allah, berbenah diri untuk membuka hati terus menerus apapun persoalan kehidupan, apapun pengalaman kehidupan yang kita alami. Melalui alam semesta yang digambarkan dengan penaburan benih. Dari bacaan pertama diambil dari pucuk yang paling tinggi dan diambil dari benih supaya bisa tumbuh dan berkembang, maka dia berada pada dasar tanah yang masuk di dalam tanah. Maukah kita seperti itu? Sungguh mau mengosongkan diri dan datang di hadapan Allah untuk membuka hati kita, seluruh diri kita, apapun dan bagaimanapun gejolak dunia ini, dan kita berusaha terus menerus paling tidak menghidupi, bukan karena ini peraturan dan hukum bahwa pada hari Sabat dan bagi kita pada hari Minggu kita merayakan hari Tuhan dan datang kepadanya untuk memohon dan membuka hati kita. Kita luangkan waktu 1 jam untuk itu, paling tidak dalam keheningan.
Sehingga seluruh hal-hal yang boleh kita bawa sepanjang minggu dalam tugas-tugas dan karya yang Tuhan percayakan, kita ramu dalam Ekaristi Kudus atau ibadat sabda untuk mendengarkan sabda Tuhan. Siapa tahu ada satu kata saja yang mengantar saya untuk boleh semakin yakin bahwa hidup ini tidak berakhir begitu saja. Terlebih Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti dalam kata pembukaan berpuncak pada Ekaristi Kudus. Dan menurut saya selalu menekankan hal itu. Inilah ciri khas gereja Katolik yang kita tidak bisa temukan dimanapun. Persatuan sepenuhnya dengan Allah dan menghadirkan kemuliaan Allah hanya melalui Ekaristi Kudus saja. Karena itulah pesan Allah lewat putranya, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Dan yang terjadi di sana adalah kita menyatukan diri kita sepenuhnya dengan Dia, dengan menyambut tubuhnya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita selalu setia, tabah dan bertekun dalam iman, pengharapan dan kasih. Niscaya kita akan ditinggikan bersama Kristus penyelamat kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita, doa-doa umat. Benih yang kecil perlu waktu untuk tumbuh menjadi pohon. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadanya untuk tumbuh. Marilah berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Semoga percik iman yang masih hidup dalam hati banyak orang yang tidak aktif ke gereja jangan semakin padam, tetapi berkembang lagi menjadi terang cemerlang dan menuntun mereka kembali kepada Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Semoga benih perdamaian yang masih begitu lemah tumbuh lagi menjadi usaha yang tak kenal lelah untuk berdialog serta saling memahami. Semoga perang antar negara dan perang saudara segera berakhir di seluruh dunia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Semoga sekolah-sekolah kita menanamkan benih iman serta kasih yang murah hati dan suka melayani dalam hati kaum muda. Dan semoga Tuhan memberkati para pengasuh dalam pelaksanaan tugas yang cukup berat itu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Semoga tetap ada rasul-rasul yang menaburkan benih sabda Allah yang menggembirakan di ladang dunia, yang sering acuh tak acuh dan bahkan memusuhi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Semoga semua orang diilhami oleh Roh Kudus Allah untuk tidak menjadi putus asa bila menaburkan benih keadilan di antara manusia serta bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Semoga benih saling berbagi dan benih persatuan tetap tumbuh di antara umat Kristiani, sampai mereka menjadi sehati dan sejiwa dalam Tuhan yang mengumpulkan mereka di sekitar meja perjamuannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan datanglah kerajaan-Mu.
Syukur atas segala rahmat berkat-Mu bagi kami semua, utamanya rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami. Terlebih yang kami bawa dalam doa-doa kita, juga Anderson Kanet Wijaya yang merayakan hari ulang tahun yang ke-12. Dan semua saja yang merayakan hari ulang tahunnya. Semoga dengan bertambahnya usia bagi saudara-saudari kami, mereka semakin tumbuh dewasa dalam iman, semakin teguh dalam setiap pengharapan, kuat dalam perjuangkan hidup iman, sehingga harapan-harapan cita-cita akan semakin boleh dinikmati, hidup sehat bahagia semakin boleh dialami bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Kami juga senantiasa berdoa bagi saudara kami yang baru saja Kau angkat menjadi anak lewat baptisan pada kesempatan ini. Kiranya lewat baptisan Kau angkat menjadi anak-Mu, sehingga imannya semakin Kau teguhkan, tumbuh kembangkannya di masa akan datang melalui orang-orang yang Kau utus untuk mendampinginya, sehingga pada saatnya dia semakin mampu untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu untuk Kau puncakkan di dalam kemuliaan-Mu sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Kami juga senantiasa mensyukuri sarana yang semakin persatukan kami dengan Dikau, utamanya bersama umat-Mu yang semakin mengalami rahmat persatuan dengan Dikau melalui sarana novena 3 Salam Maria, untuk semakin mengakui kerendahan hati Bunda Maria dan senantiasa dengan hati terbuka untuk selalu bersatu dengan Dikau, sehingga harapan-harapan umat-Mu akan semakin mereka boleh nikmati dalam seluruh kehidupan, utamanya bagi saudari kami Febrianus Rantelino. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Juga senantiasa kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama dengan mereka yang senantiasa memperhatikan orang-orang sakit. Semua berkat-Mu semakin melimpah bagi mereka semua, sehingga yang sakit Kau boleh pulihkan, yang merawat orang sakit Kau berikan kekuatan, kesehatan yang paripurna untuk semakin menyatakan kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan untuk memperoleh kembali kesehatannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Terlebih kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Bill Rusli Malasa dan Ernest Putra Halim Malasa, juga Christian Adrianto Chandra, Rosa Lepanleo, dan juga Bapak Victor Fenry Andi Bali. Semua orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan bersama para kudus-Mu untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau di dalam kerajaan-Mu yang abadi, sehingga mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiar di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Sejenak di depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan, sabarlah dengan kami, berikanlah waktu kepada benih yang telah ditaburkan oleh Putra-Mu dalam hati kami masing-masing untuk bertumbuh dan menanggapi tanah air surgawi-Mu. Dan dengan demikian, kelak kami akan bersatu sepenuhnya dengan Dikau, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persembahan Mada Bakti 2, 3, 4.
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas anugerah-Mu yang melimpah. Melalui putramu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berpuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan kami. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes dan Uskup Koadjutor Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami yang merayakan hari ulang tahunnya. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utama yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Baptisan baru akan menerima komuni kudus duluan.
Lagu Komuni Ada Bakti 282. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setanggi, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan, Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Semoga Engkau berkenan menerima persatuan kami sepenuhnya dengan Dikau, untuk semakin menyatakan rahmat berkat-Mu dalam seluruh kehidupan, sehingga kerajaan-Mu yang telah tumbuh dalam diri kami akan semakin menyempurnakan kami dalam setiap langkah kehidupan. Kuatkan kami untuk menumbuh kembangkan iman kami kepadamu, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu, tanggal 15 dan 16 Juni 2024.
Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 8 dan 9 Juni 2024 sebesar Rp22.500.000. Kolekte Jumat pertama sebesar Rp3.950.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp2.545.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp473.000. Sumbangan untuk stasi Lapandan Paroki Makale sebesar Rp44.260.000 dalam bentuk amplop dan kantong hijau sebesar Rp12.673.000. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari, Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Ricky Hamdani Ham dan Jacinda Yakub sebagai pengumuman ketiga. Wendy dan Regina Amelia Giesral sebagai pengumuman kedua. Daniel Tetanel dan Rizka Lisal sebagai pengumuman kedua. Alexander Andri dan Stefani Febianti Gosal sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki. Sehubungan dengan program kerja pengurus keluarga mahasiswa Katolik Teknik Universitas Hasanuddin periode 2024 akan diadakan Bina Akrab Rohani tahun 2024. Maka panitia memohon izin untuk melakukan penggalangan dana berupa penjualan makanan. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 setelah perayaan Ekaristi. Kemudian, Sekami Paroki Kristus Raja Andalas mengadakan pencarian dana melalui pujian hati yang diadakan di depan gerbang gereja dalam rangka rekoleksi anak-anak di wisata Pantai Galesong. Kiranya umat tergerak pintu hatinya untuk mau berpartisipasi demi kelancaran kegiatan ini. Demikian pengumuman. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Terima kasih atas seluruh perhatian kita tentunya. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, secara khusus bagi seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini. Saya ucapkan limpah terima kasih baik lektor pembaca, pemazmur, organis dirigen, prodiakon, misinar, kemudian kolektan, juga kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Semoga kita semakin boleh diteguhkan, dikuatkan, dan semakin buka hati kita supaya roh Tuhan sungguh semakin menguatkan kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memulihkan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti 478.